Tapi nggak apa-apa. pernah ada yang menyentuh rupanya? Pernah. Nah. Biasanya tuh kayak mereka tuh Nekat. iya. Ayo guys, kembali bersama saya di acara Ponti Keluarga di channel Emerge Film. Selamat datang. Kali ini saya membahas tentang kekuatan jantung kita naik pesawat. Karena kamu tahu, setiap detik begitu berarti. Nah, kali ini kita bahas tentang turbulensi pesawat. Kalau di pesawat itu penumpang semua diam sekali. Tapi begitu landing, semua sibuk sekali. Nah, apa rahasia pramugari? Mari kita kupas di Ponti Keluarga. Bersama saya hari ini, Karin. Halo. Selamat datang di keluarga saya. Asal dari mana? Saya dari Gorontalo. Oke, perkenalkan dulu dong di kamera. Halo, saya dengan Karin. Saya berasal dari Gorontalo. Terima kasih saya udah diundang di Ponti Keluarga. Saya ingin menceritakan gimana pengalaman saya sebagai pramugari. Jadi kalian yang pada ketakutan untuk naik pesawat, menurut saya itu kalian gak usah takut. Kenapa? Apa rahasianya? Coba dulu. Jadi Saya itu kan, saya 2 tahun loh Karin. Saya kan tuh suku Nias ya. Saya itu berasal dari Nias. Jadi saya domisilinya Medan. ya, Ketika ada saatnya saya itu kena yang namanya penyakit kecemasan ya. Cemas naik pesawat itu selama 2 tahun loh. Saya itu karena takut naik pesawat, saya naik sepeda motor dari Medan ke Pulau Nias loh. Bayangkan jalan yang saya tempuh 8 jam naik sepeda motor, lalu saya harus nyebrang dengan 8 jam di kapal. Padahal kalau saya naik pesawat itu hanya 45 menit. Jadi ingin saya tahu, atau mungkin beberapa fans kita ya di Ponti Keluarga ingin tahu apa sih rahasia pramugari itu. Karena saya lihat begitu turbulensi itu santai aja, mereka dorong troli, apa itu namanya, troli? iya benar, Troli makanan itu. Luar biasa memang. benar. Nah, waktu coba dulu belajarnya di mana dulu belajar Kalau pramugari? saya dulu ada di tempat kita pertama kali ikut pendaftaran di suatu maskapai. Oke. Jadi di sana tuh kita udah disediain kayak tempat buat belajar. Itu umur berapa? Dulu tuh saya di usia 25 masuk jadi pramugari. Itu ada kategori cantik atau apa gitu? Enggak juga, dimana kita punya keberanian, Tapi kepedean. tapi sadar nggak kalau Karin itu cantik? Nah ini Karin ya, saya ingin mengupas hari ini tentang turbulensi. Karena gini, yang terpikir ketika kita take off, Ya. kan berapa ton berat pesawat itu, sempatnya tidak sanggup mesin itu mengangkatnya, kan kematian sudah menunggu di hitungan detik. Nah, kalau ada berapa tahun kerja di pesawat? Saya tuh kerjanya tuh ada hampir 5 tahun. 5 tahun ya, penerbangan. Nah, saya mau tahu yang paling menakutkan itu di mana tadi? Ya, jadi tuh saya punya pengalaman ya. Waktu itu saya terbang ke Cina. Dan memang cuaca itu memang agak buruk banget, dan itu pernah pas lagi di atas tuh pesawatnya tuh mungkin kena awan yang tebal ya. Jadi langsung turun gitu. Turunnya tuh ada 1 meter ya. Terus kita semua pada naik ke atas. Dan yang pada surfing itu sampai air panas tumpah kayak berlebaran gitu. Kena sama penumpang? Iya, kena sama penumpang. Saya mau tahu kenapa bisa turun. Itu yang membuat pilot atau cuacanya? Bukan pilotnya, biasanya tuh kan pada nggak tahu kalau di bagian tenis yang bawahnya tuh kan pilot itu di pesawat tuh udah nggak bisa lihat lagi ke depan, diam aja mereka tuh udah ada alat yang dari bawahnya, autopilotnya yang udah otomatis. Jadi kalau menembus awan itu dia nggak bisa. Dia nggak bisa tahu juga. Gini loh, kan pilot punya kuasa untuk ke kiri atau ke kanan, ya. Atau turun atau naik. Apa itu mereka dilarang? Enggak, bukan dilarang, tapi memang kerjaan pilot itu hanya pada saat take off dan landing doang. Jadi pas di atas itu udah nggak kerjaan pilot. Pasti kita dengerin aja ada perintah dari ATC-nya gitu. Pesawat itu kan melawan perputaran bumi, bukan? Iya, benar, Oke. benar. Kita mau kupas hari ini itu tadi kan
Karin bilang itu bahwa pilot tidak bisa apa-apa. Tapi kan siapa yang melakukan itu, manuver itu? Itu biar otomatis dari bawahnya. Nanti kita ada perintah, baru kita bisa pencet. Pilotnya itu pencetin tombol-tombol yang diperintahkan dari sistem di bawah di ATC-nya. Siapa di bawah itu? Yang mengontrol di bawah itu air traffic control. Oh, yang di menara itu iya, ya? Benar. Memang mereka lihat itu di depan? Ada di layar mereka? Iya, di layar mereka bisa mengatasi. Jadi mereka bisa mengontrol iya, itu ya? Benar. Jadi kalau mereka, kan ada istilah itu, pilot minta turun, pilot minta naik, itu harus dari menara, harus izin menara? Iya, sebenarnya sih bukan pilot yang minta ya. Jadi cuaca? Biasanya tuh udah terlihat langsung di ATC-nya itu udah kelihatan, jadi bisa tahu di mana ada awan tebal, jadi mereka tuh langsung tahu. Pilot tuh nggak lagi ngerjain apa-apa kalau di atas. Tapi memang kekuatan saya selama berada di pesawat itu, saya lihat pramugari loh. Mereka kenapa begitu tegar ya, seperti nggak berdosa dan tidak takut dengan semua ini, nggak peduli amat, jatuh gitu ya. Oke, apa sebenarnya sistem penerbangan pesawat ini? Apakah punya ilmu Karin di situ? Kita sih memang dilatih dengan keberanian, mental kita, kepercayaan diri kita. Terus kita tuh benar-benar harus liatin ke penumpang. Kalau kita tuh bisa mengatasi event itu ada emergensi ya. Jadi kita tuh udah pernah dilatih dari sebelum kita mulai flight ya. Kita tuh udah disekolahin, jadi cara-caranya seperti apa, gimana kita dengan penumpang. Dan juga kalau misal ada goyang sedikit aja, kayak seperti tadi dibilang ada nembus awan, nggak terlalu tebal ya. Itu memang kita harus nunjukin ke penumpang kita tuh aman-aman aja. Dan nggak ada kendala. Pura-pura tak berdosa lah ya. Enggak juga. Tapi selagi nggak ada perintah yang bahaya, kita harus tetap kayak tegar kali ya. Tegar, senyum-senyum walaupun di dalam juga ada cemas dikit dalam ya. hati ada zikir sih. Berdoa. Nah, Karin, ini kan ada laki-laki naik pesawat, lalu sering melirik dan agak-agak nakal sedikit. Itu menghadapinya gimana perasaannya dan bagaimana caranya? Kalau di kita ya, untuk menghadapinya itu, ini laki-laki misal dia tidak menyentuh. Kalaupun dia hanya melirik, melihat terus dengan tatapan yang terlalu tajam ya, kayak genit ya, kayak liatin gini dari atas. Kayak gitu kan. Saya sering itu dari bawah sampai itu atas. Bagaimana perasaan Karin? Kalau masih seperti itu ya kita santai aja, karena kan dia belum menyentuh kita. Tapi pernah ada yang menyentuh rupanya? Pernah. Biasanya tuh kayak mereka tuh nekat. Iya, biasa tuh. Terus hukuman apa yang diberikan kepada penumpang tersebut? Biasa kita ngasih tahu dulu, Bapak tadi ada saya ya gitu. Terus kalau misalnya dia nggak jawab, ditanyakan ke orang yang duduk di sampingnya. Kalau ada yang melihat, saksi ya. Kalau misalnya ada saksi, baru oh iya cukup peringatan pertama. Dia biasa sampai 3 kali peringatan tuh. Berarti bisa saja judul kolokvio kita ini ketika penumpang bagaimana kalau ketemu orang mabuk? Kalau ketemu sama orang mabuk ya biasanya kalau misalnya nih pada saat boarding nih, dia kelihatan nih mabuk. Biasa kalau mabuk tuh udah jalannya miring-miring, terus juga mukanya merah. Nah, biasa tuh kita pramugari profiling penumpang ya, liatin, oh dia nih mabuk, kayaknya dia nggak pantas buat ikut flight sekarang ini, bisa di... Itu waktu naik waktu penumpang naik di tangga itu kan, itu pramugari ada di pintu ya. Itu memang kalian lihat wajah penumpang gitu? Kita bisa diajarin untuk bisa profiling penumpang. Jadi dari dia gerak-geriknya kayak gimana, cara dia jalannya. Gitu. Kalau dia nih posisi normal apa gimana. Nah itu kita bisa panggil ground staff-nya untuk kasih tahu kalau ada penumpang yang kelihatan mabuk. Dan itu pasti dicek dulu dianya. Beneran mabuk. Dan kalau mabuk disuruh turun? Iya. Oke, ini yang paling terakhir dari yang terakhir. Seperti tagline kita hari ini, memahami kehidupan. Karin, sedalam apa Anda mengerti kehidupan? Sedalam seperti gimana saya mendapat diri saya sendiri itu seperti apa gitu. Karena selama ini saya hanya berpikir ke materi.
Tapi ternyata kalau untuk kita balik ke rahmatullah nanti ya, menurut saya itu materi nggak ada artinya. Jadi gimana saya bisa belajar menjadi orang baik, orang sabar, dan ikhlas. Ya itu harus saya dalami lagi untuk diri saya sendiri. Dan karena kita dipanggil pun gak akan bawa apa-apa kecuali kita bawa kebaikan. Kita bawa amal-amal yang baik untuk kita di surga nanti. Itu aja. Karin sudah terbayang dengan kematian? Sudah terbayang. Dan sudah mempersiapkan diri untuk itu. Itu Iya. yang seharusnya kita Iya, siapkan. Benar. Luar biasa guys ya, bahwa ternyata hidup setiap orang itu mengerti tentang kehidupan. Kematian sesuatu yang tidak bisa dibeli dari yang kuasa, itu miliknya. Sebanyak apapun harta kita. Jadi di Ponti Kolokio kita memahami kehidupan. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di Kolokio kami berikut. Dan jangan lupa, karena setiap detik begitu berarti.